Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Channelnya YouTuber Lokos, channelnya Ian Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Nah, hari ini YouTuber Lokos sedang ada di Kabupaten Pamekasan. Kita grebek nih malam-malam. Di sebelah saya ini orang penting, Mas Brur. Di sebelah ini putranya. Jadi kalau bapaknya penting, anaknya juga pasti penting juga ini. Jangan lihat kumisnya, ini keren kumisnya. Oh, Madura asli. Sayang saya ada kumis. Ini nggak ada kumisnya, cuman jenggot juga. Oke, Mas Bro, kita sedang ada di Kabupaten Pamekasan, tepatnya ada di mana Pak? Nyelabu. Desa Nyelabuh Lao. Nah, Pamekasan, betul. Desa Nyelabu Lao di Kabupaten Pamekasan. Nah, saya sedang grebek kandangnya Bintang Timur. Nah, nanti saya akan ajak ngobrol-ngobrol. Bapak di sebelah saya yang kumisnya ini wah Madura asli, dengan bapak sebelah saya bukan kumisnya jenggot asli juga. Nanti saya akan tanya-tanya, bongkar-bongkar sejarah dan ya mungkin tentang sapi-sapi beliau dan kejuaraan yang didapat. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Abah, kalau boleh tahu, Abah namanya siapa nih? Mungkin ada teman-teman yang belum kenal, Bah, atau belum tahu. Biar tahu nih, Bah. Namanya siapa nih, Bah? Haji Muhammad Fahrur Rosi. Haji Muhammad Fahrur Rosi. Haji Muhammad Fahrur Rosi. Panggilannya Haji Haji Rosi ya. Iya. Pendeknya Haji Rosi. Nah, sekedar informasi, beliau ini adalah Ketua Paguyuban Karapan Sapi di Kabupaten Pamekasan. Betul ya, Pak Iya, Haji? iya, Ya. iya, iya. Kalau boleh tahu nih Pak Haji, udah berapa lama nih menjabat atau diberi kepercayaan oleh para pemilik karapan sapi di Pamekasan untuk Pak Haji Rosi untuk jadi ketua di Paguyuban Pamekasan ini? Sejak tahun 2014 saya menjabat. 2014? Iya, Kok nggak ada yang ganti ini? enggak tahu, terus saja ini teman-teman minta saya gitu. Apa ini jabatan seumur hidup mungkin? Enggak tahu. Cuman setiap saya akan mengadakan pemilihan biar sama-sama ada penggantinya atau penerus gitu. Cuman teman-teman itu enggak mau. Sudahlah sampean aja. Kebetulan sampean yang sering kerap sapi setiap minggu sampean turun lapangan. Sedangkan yang lain itu cuman namanya aja yang ada katanya. Oh, namanya aja yang ada, sapinya nggak ada juga. Enggak ada gitu. Jadi kalau saya itu kan setiap minggu kalau ada kerapan sapi itu pasti saya Dipastikan turun. turun ya. Oh Iya. gitu. Ya kalau abah ini kalau sibuk anaknya yang turun. Anaknya sibuk abahnya turun. Enak nih. Sip. Mantep ini makanya selalu Iya. hadir ya. Iya. Bintang Timur. Iya. Nah ini Pak Haji, sebelum saya ngobrol sama putranya ini yang sebelah saya mau korek-korek dulu informasi deh karena Pak Haji ini yang mungkin lebih memahami atau lebih tahu seluk-beluk dari Bintang Timur itu sendiri. Nah Pak Haji, sementara ini Bintang Timur ini sejak kapan dikukuhkan bahwa tim dari Pak Haji ini Bintang Timur? Dulunya begini, saya dapat sapi nama Bintang Timur itu saya beli dari Kelebun Nyapar itu, Kades Nyapar, Kelebun Nepen itu. Cuman sekarang sudah almarhum beliau. Begini kejadiannya. Pada saat itu ada kerapan sapi di Pademawu. Terus sapi itu kalah di semifinalnya. Sapi yang baru dibeli berarti? Enggak, belum. Oh belum. Terus saya dapat informasi dari teman-teman saya suruh beli kalau mau beli sapi itu kebetulan itu sebetulnya banter gitu bagus. Terus saya kejar ke Nyapar, ke Kabupaten Sumeneb itu ke kediaman almarhum Kelebun Nepen itu. Langsung saya beli itu 100 juta itu. Sebentar saya potong. Itu kan sapi kalah. Iya, tapi Kenapa kok beli sampai semahal itu? Padahal itu kalah. enggak, mungkin kekalahan itu kan begini. Sapi itu kadang-kadang ada yang sedang ngefit atau tidak gitu. Jadi kalahnya itu kalah bagus gitu. Oh. Jadi bisa dipelihara gitu. Ada harapan lah ceritanya. Ada harapan. Oke. Sejak itu saya beli, terus saya dibawa pulang ke sini, nyampe sini jam 1 malam. Hmm. Jam 1 malam
Terus saya diiringi dengan seronin, namanya seronin itu seronin bintang timur. Jadi sekalian sapi itu dinamakan bintang timur juga. Bahkan saya terkenalnya ke para pengerap sapi Jawa Madura ini sejak mempunyai sapi bintang timur itu. Nah, pertanyaan saya, itu kan kapi salah, bukan kapi sapi salah, kok belepotan sih? Sapi kalah. Kemudian Anda punya keyakinan bahwa sapi ini ada harapan. Pertanyaan saya, dilihat dari mana, Abah? Padahal itu kan sapi kalah. Mungkin katanya Abah tadi kalah bagus. Iya. Ini kok punya keyakinan, wah ini sapi ini ada harapan. Apa dilihat dari casingnya? Atau dari rayuan gombalnya itu? Atau dilihat dari mana, Bah? Kok begitu yakinnya sampai beli seharga 100 sekian itu? Iya. Memang pada saat itu sapi itu termasuk termahal itu. Saya memang beli zaman itu termahal itu. Insya Allah 2008 itu. Itu uang semua, Bah ya? Iya, saya Nggak campur kerupuk atau saya bayar cash itu. Cash itu ya? Iya, 100 itu. Karena kasihan sama anak saya ini. Oh, nangis? Iya, awal-awalnya itu saya belum turun lapangan, itu beli sapi. Kayaknya setiap minggu itu beli sapi. Cuman sapinya saya lihat itu kurang bagus gitu. Oh, gitu. Oke. Sehingga saya membeli sapi itu. Terus saya rawat sebaik-baiknya karena sapi itu saya lihat ada harapan bagus. Gitu Iya, juga di Kelebu Nepen itu masih baru ada di kandangnya Kelebu Nepen sehingga belum merawat yang full, ya? Full. Gitu. Jadi saya setelah nyampe sini saya rawat full. Ternyata pertama kali saya kerap di lapangan Bulutoh dapat juara 2 saya. Golongan menang. Pembukaannya juara 2 di Buluto. Iya, nomor 17 nomor urutnya itu. Nomor Iya, lah memang sejarah, Bah ya, harus ingat nomor 17. Minggu yang akan datangnya kerap lagi ke Batu Lengir itu. Pira Timur itu dapat juara itu. Tembus dapat juara 1 itu. Berarti feelingnya tepat nih ya? Iya. Pokoknya sejak saya merawat Bintang Timur itu kalau ndak salah terus sepedanya saja saya dapat 14 itu. 14 sepeda motor. Sepeda motor? Iya. Setiap turun itu pasti dapat juara itu. Nomornya 17 terus itu. Oh, nomor keramat ya, nomor 17. Nah, kenapa? Dan nomor patek. Iya, mesti 17 kan? Iya. Kenapa nggak dikasih Bintang Timur 17 gitu? Ya enggak. Oke. Jadi itu sejarahnya Bintang Timur awalnya Abah ini tidak sapi itu kalah, cuman karena feeling dianggap ini wah ini prospek nih bisa dibawa lah istilahnya, bisa membawa namanya Abah juga di kancah karapan sapi, akhirnya diputuskan untuk dirawat seperti itu, Pak ya. Dan akhirnya terjawab juga akhirnya. Iya. Sampai dapat 12 sepeda motor. 14. 14 sepeda motor. Bahkan itu pernah dapat juara mobil di Ketapang itu, di lapangan Priok Ketapang itu. Bintang Timur itu, masih jarang itu teman-teman dapat juara mobil itu. Waktu zaman itu. Iya. Zamannya itu bisa menjatuhkan itu, geng motor pada saat itu. Di Ketapang itu. Oke, tadi Abah sudah cerita banyak, sekarang yang sebelahnya. Bener nggak dia yang ceritakan Abah tadi? Maaf nih cuman klarifikasi. Nangis-nangis itu ceritanya umur berapa sampai nangis-nangis itu? Sebentar, namanya siapa dulu? Namanya Mas Husni. Mas Husni, oke. Mas Husni, ini Abah tadi cerita anak saya nangis-nangis itu ceritanya nangis-nangis gimana ceritanya? Bener, Mas ya. Umur berapa waktu itu? Ya sudah dewasa juga. Sudah lepas SMA. Pengen sapi itu sampai nangis-nangis. Iya, saya rayu abah saya itu biar dibeli. Jadi gila bener sama sapi ya. Iya, benar. Akhirnya dibelikan sapi yang namanya Bintang Timur itu. Ya. Nah, selama Bintang Timur itu ada, Mas Husni ini kan seneng banget nih. Bagian apa peranan Mas Husni sendiri itu apa waktu itu? Memang saya senengnya di start memang. Bagian sama abah itu suruh ngatur di start. Oh gitu. Iya. Karena Bintang Timur ini kan terkenal
kalau mau dilepas itu tidur arenduh katanya orang sini itu. Jadi saya bagian start, Abah di bagian finish. Jadi dilepas waktu kondisi merindu. Iya. Itu kan kalau arenduh bahasa Maduranya. Bahasa Indonesianya kan merindu. Iya. Tapi Merindu. Tapi bintang timur ini, si bintang timur ini kalau tidak tidur waktu dilepas itu kurang banter larinya. Oh, jadi harus merindu dulu. Itu katanya Jadi Abah. posisinya posisi miring berarti dong. Iya, tapi agak-agak miring memang Iya. kalau mau dilepas. Iya, memang agak miring kalau sudah mau merindu Iya. nih. Itu yang bagian sering merindu itu penekat apa pemagernya? Mager Pemagernya. Oh, berarti sebelah kanannya ya. kanannya. Oh, jadi miring ke kanan waktu itu. Kalau dilepas baru dia. Baru langsung melejit. Oh, ini tipu muslihat ceritanya, jebakan Batman pura-pura tidur tapi kalau udah dilepas kayak setan, Mbak ya. Dan Nah, dan bintang timur ini sempat mengukir sejarah juga, Mas ya. nah, itu sejarahnya nih apa nih? Bintang timur ini sama Abah habis lepas diadu di Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, langsung ke Pira itu ternyata itu masuk di full golongan angker lah, katakanlah angker. Golongan angker tuh yang mungkin teman-teman kalau saya mengerti. Golongan angker tuh yang apa nih? Ya Angker? golongan setan semua itu. Pesertanya ada punyanya Abah Thohir, Gagak Rima. Oh, jadi yang dimaksud grup itu grup-grup angker itu maksudnya tim-tim besar Ya. berkumpul di situ. Ada miliknya almarhum Haji Sahid yang namanya Angin Ribut apa itu ada di situ juga. Itu dikepung bintang timur ini akhirnya lolos jadi juara 1 bintang timur. Jadi bintang timur itu adalah anggaplah pendatang baru ya, dikepung oleh para bajigur-bajigur ceritanya para pendekar lama. Para pendekar lama ya. Iya. Apa namanya pemula. Pemain muka lama maksudnya begitu ya, di situ dikepung. Iya. Dan akhirnya juara Lolos 1. jadi juara pertama, jadi juara 1. Keren bener ini, bisa ngalahin top-top ini ya. Langsung setelah juara itu Nangis lagi nggak? enggak. Mungkin nangis bahagia, kan nangis itu ada banyak ya. Habis itu abah saya itu dicari sama Oleh? Abah Thohir. Mana yang namanya Klebu Nyelabuh gitu. Ah. Dicari, akhirnya kenal sama Abah Thohir itu. Ah. Dicari mana yang punya bintang timur. Akhirnya ditawar. Habis dilepas itu dipasang sama sapi miliknya Abah Thohir yang namanya Israel waktu itu. Itu skonnya lapangan 210 17-1 itu. Waktu itu. Waktu itu. 17-1. Jadi bintang timur akhirnya jatuh ke tangan Haji Thohir. Abah Thohir ya. Satu pasang atau cuma satu? Sepasang. Satu pasang. Ya, Jatuh ke Haji Abah Thohir. ya. Itu dengan tahun itu dengan dapat harga berapa transferan waktu itu? 250. 250 tahun itu. Tahun 2014. 2012. Tahun 2012. Iya, Bang. 2012 sudah dapat transferan 250 juta. Masih ada nggak sisanya uang? Sudah jadi rumah? Saya pikir masih ada. Kali aja kebagian gitu. 100 gitu loh. Oke. Oh, jadi alhamdulillah bisa jadi sebuah rumah ya. Alhamdulillah. Iya, gimana? Bintang Timur itu membawa berkah juga karena begini, begitu laku sapi itu saya Husni ini sama istrinya buat setoran haji. Tapi belum berangkat sampai saat ini belum berangkat. Oh, istilahnya. Iya. Tapi setidaknya kan sudah daftar, Mbak. Iya, Sudah lunas kan, Mbak ya? Sudah. Alhamdulillah. Ntar lagi jangan panggil Mas ya. Pak Haji gitu. Pak Haji gitu. Ke rumah ada nggak Pak Haji? Oh, buat ini ya. Oh, alhamdulillah sudah jadi rumah, masih ada bonus. Insya Allah Tanah suci. semoga disegerakan ya, Pak ya. Jangan lupa ya. Iya. Nama saya disebut. Iya. Nah, alhamdulillah kalau aja disebut, besok-besok saya dipanggil. Giliran Haji Husni, Bapak Rusdian, giliran Anda gitu. Amin. Amin. Nah, ini membicarakan masalah setelah ditransfer ke Haji Abah Thohir dengan transfer yang luar biasa pada waktu itu. Nah, setelah sudah ditransfer, apakah Abah atau Mas Husni sendiri ada ndak pengganti dari Bintang Timur? Ada. Waktu itu abah saya kebetulan punya temen di Sepudi. Nurunkan sapi itu kurus Mas Yan, dengan harga transferan dari Sepudi itu 24 juta. Satu pasang atau Satu. dua? Satu pasang. Satu. Berapa? 24 juta satu ekor. Ya. Oke. Hah? Itu saya namakan Bintang Timur Jilid 2 di sini.
Oh. Heeh. Pasangannya Pas- juga dari Sapudi atau dari Enggak, sini? pasangannya dari Pamekasan. Oh, dari sini sendiri ya, dari daerah sini ya. Nah, jadi sapi itu setelah ditren kita rawat, dengar ada perlombaan besar bergengsi di lapangan Priok Abah Sahid. Ketapang ya. Kita adu di sana, nomornya nomor 47. Bukan 17 lagi ya? Nah, Oke, 47. berubah ya. Pelepasan pertama musuhnya itu teror serdadu. Teror Serdadu. Oh iya benar. Teror Serdadu itu kalau nggak Sumenep ya? Waru, Waru. kepunyaan kepala desa Waru Barat. Oh gitu. Terus? Memang waktu itu teror serdadu ini merupakan sapi yang disegani pada masanya dulu. Waktu itu teror serdadu 48, kami Bintang Timur 47. Ketemu ya ceritanya ya. Pelepasan pertama Bintang Timur yang menang. Masuk. Ya. Oke. Pelepasan pertama. Kemudian Lolos sebagai juara pertama Bintang Timur pada waktu itu. jilid 2-nya sangar juga ceritanya. Iya, ya? sangat. Oh gitu. Wah, kayaknya Bintang Timur ini jangan dirubah lagi. Makanya Abah ini nggak mau merubah lagi Bintang Ya, Timur ya. Bintang Timur. Selamanya Bintang Timur Iya. ya. Nggak mungkin dijadi Bintang Barat. Ya, setelah itu dibeli almarhum Haji Sahid itu. Bintang Timur jilid 2-nya. Iya, tapi 1 ekor yang dibeli. Kenapa makernya, Yang Pak? tadinya itu yang beli 24 juta. Oh, yang itu. dari Sapudi. Yang dari Sepudi itu. Penekatnya itu dibeli sama Haji Sahid pada saat itu 150 juta. Satu. Zaman itu Iya, zaman itu 150. selesai lomba. Lomba. Jadi nggak sempet pulang ke sini, Jok. Enggak pulang Oh, dulu ke sini. pulang dulu. Pulang dulu ke sini. Terus membawa mobil, hadiahnya mobil Timor pada saat itu merah warnanya. Setelah itu dipanggil oleh almarhum Haji Sahid, suruh bawa lagi ke Ketapang, ditren sama angin ribut kepunyaan Haji Sahid. Setelah itu gini Pak Klebun, sapi itu jangan bawa pulang lagi, kasihkan saya, nanti kalau tidak diberikan sama saya ini saya tidak bisa sembuh penyakit saya, katanya. Ini maaf, kalau boleh saya potong, mohon maaf ya Pak Haji. Ini semacam jebakan Batman dulu. Mungkin di tren dulu, Iya. cocok, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Iya, Oke, jadi terus. katanya udah Kak Tuhan, kalau cuman ini kan ini cuman hiburan saja. Ketimbang sampean penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Saya kepinginnya sampean sembuh gitu. Oh, gitu. Jadi sudah naik ke pickup, turunkan gitu sama saya, Oh, sama jadi sapi itu sempat naik sudah naik mau pickup itu ya? pulang, mau Ah. pulang. Terus sama Mbak Sahid begitu. Akhirnya sama saya suruh turunkan sapi itu, terus masukkan ke kandangnya Haji Sahid gitu. Oh gitu, jadi sempat dirayu lah ceritanya Pak Haji ya. Dirayu, akhirnya hatinya luluh dikarenakan tadi almarhum Abah Sahid mengatakan kalau nggak ditaruh di sini Saya nggak bisa sembuh, nggak bisa katanya. sembuh. Itu sakit beneran atau mohon maaf hanya sebuah mungkin. hanya sebuah kiasan? Iya, artinya Kepikiran mungkin ya. kepikiran. Kalau itu katanya ya, Ah, kalau sapinya kalah itu katanya walaupun tengah malam kepinginnya mau cari sapi gitu. Jadi kalau punya sapi saya itu katanya, duh enak saya. Iya, Semua penyakit saya sembuh Langsung gitu. sembuh. Iya. mungkin kalau bahasa Maduranya mon karep pon le karep kader kalau tapi ini yang positif ya teman-teman ya. Keinginan Abah Said, tapi alhamdulillah akhirnya jatuh ke di kandang Jetmatic ya. Jetmatic iya, Jetmatic. Bahkan begitu sapi saya ada di kandangnya almarhum Haji Sahid itu, Haji Sahid sendiri tidurnya tidur di sana juga, kumpul dengan sapi itu. Iya, di sebelah Iya. sebelah kirinya itu. Tengah hajat dengan Tengah hajat. ceritanya. Aja mi tibi. Saking sudah kesemsemnya ini ya. Iya. Waduh, luar biasa ini. Jadi Bintang Timur ini sudah ini ya, apa istilahnya, sudah banyak malang melintang, banyak yang prestasi yang diukir, dan banyak pula sapi-sapi yang sudah ditransfer ke tim-tim besar yang tadi disebutkan adalah Bintang Timur yang pertama itu ada di Gagak Rimang karena sudah dirindukan dan diinginkan oleh Haji Thohir, yang kemudian sampai terbawa sebuah kiasan di situ oleh almarhum Abah Sahid, pemilik Jetmatic Foundation di Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang ya Pak ya. Sampai terbawa kiasan sakit katanya. Akhirnya sampai luluh juga akhirnya. Kepikiran nih, nggak enak juga ya Pak kalau sampai sakit. Itu kan cuma sakit hanya kiasan aja.
luar biasa tim Bintang Timur. Saya doakan semoga Bintang Timur terus sukses, terus jaya, terus bisa mengukir prestasi, membawa Bintang Timur jilid-jilid sekian, ya Pak ya. Well teman-teman, demikian obrolan saya dengan Haji Rosi atau Abah Rosi dan putranya Mas Husni yang ganteng ini, penerus dari sayang kumisnya enggak, aduh pasang dong kayak abahnya nih, keren ya Pak ya, songkok biar gitu loh biar. Oke teman-teman, saya juga kumisan jenggot jarang-jarang, tapi gak apa-apa lah. Oke teman-teman, itulah obrolan saya dengan Abah Rosi dan Mas Husni di kandang Bintang Timur di Kabupaten Pamekasan di Desa Nyalabulao ini. Semoga obrolan kami membawa manfaat ke teman-teman, sebuah informasi yang mungkin jarang diketahui oleh para penonton atau para subscriber di channel Ian Blue 78 ini, terutama para viewer dan subscriber saya. Inilah saya bongkar-bongkar, alhamdulillah sudah terjawab semua tentang Bintang Timur ini. Jadi buat teman-teman, jika suka dengan channel ini, jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa pencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika teman-teman menganggap itu seperti yang saya katakan tadi, informatif, edukatif, dan juga menghibur. Dan yang terakhir, harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak apa-apa. Karena channel kami ini, channel Ian Blue 78, butuh orang-orang yang ikhlas, seperti itu. Jadi tidak ada betul dan profesional, katanya Abah Rosi. Oke, terima kasih. Thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Rosi, terima kasih atas waktunya. Mas Husni, terima kasih waktunya. Yuk dadah dulu sama teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.